Bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Dokter Eva. Saya Dokter Adel. Waktunya kita Ngobrolin bedah kulit. Yeay. Apa itu dok bedah kulit? Ngobrolin bedah itu kulit bersama dua dokter kulit. Oke. Seneng banget nih. Lama ya dok nggak ketemu ya Allah. Iya, gimana mudik, lebaran? Mohon maaf mohon maaf lahir dan batin ya dok. Semoga semuanya yang nonton ini sehat-sehat, habis mudik, habis puasa, semuanya bisa fit lagi, bisa datang lagi ke Skin Tree Clinic. Oke. Nah, gimana nih dok? Hari ini kita mau ngobrolin soal apa? Katanya kita suruh main ini nih, kartu-kartuan lagi ya, seperti kita. biasa. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu ya kartunya isinya ngomongin soal apa ini. Cerita kartu. Oke, silakan Dokter Adel dulu atau saya dulu? Bareng aja kali ya dok, siapa tahu ini ada pengalaman masing-masing. Oke, kita mungkin karena habis lebaran ya, jadi ada kaitannya nih sedikit soal sama lebaran. Jadi gini, ada cerita. Sebelum lebaran, aku udah treatment untuk ngilangin bekas jerawat. Tapi setelah lebaran, kok jerawatnya balik lagi ya dok? Apa aku salah pilih treatment? Oke. Jerawat berarti ya, ini kayaknya temanya ya. Jadi gimana nih dok? Jadi udah pernah treatment, terus ngilangin bekas jerawat, tapi habis lebaran jerawatnya balik lagi kan, tapi bekasnya hilang kayaknya ya. Kan tadi treatmentnya buat bekas jerawat kan. Jadi, bekas jerawat sama jerawat itu beda ya, benar banget. Oke, jadi kalau kita perlu tahu ya dok, kalau misalnya kulit itu kan bagian dari kita, bagian dari makhluk hidup, organ hidup, jadi tentu dia nggak bisa stabil terus atau kondisinya gitu terus, karena kan tiap hari kita juga berhubungan sama makanan, terus sama suhu yang beda-beda, terus mungkin ada faktor stres yang beda-beda gitu. Jadi mungkin karena tadi lebaran banyak faktor, misalnya pulang kampung, terus habis itu makan banyak kue lebaran, santan-santan gitu ya, manis-manis gitu. Nah, itu jadi makanya jerawatnya muncul lagi gitu, karena jerawat itu kan multifaktor ya, jadi banyak banget faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya gitu, termasuk tadi mungkin stres mudik, terus habis itu krimnya lupa dipakai, iya tuh pada itu juga gitu. Apa salah pilih treatment? Nah ini sih kadang kita juga nggak bisa nilai ya dari gini aja gitu, karena kan treatmentnya apa dulu, treatmentnya di mana, kondisinya gimana. Jadi pokoknya intinya adalah akne itu multifaktorial, faktor yang mempengaruhi itu banyak. Jadi kayak jangan sampai kalau misalkan bilang, dok aku tuh udah sembuh gitu, udah pakai treatment, udah pakai krim, tapi kok kayak muncul lagi. Nah kita harus sama-sama lihat kayak, karena ya nggak cuma satu faktor ya dok ya yang mempengaruhi ya. Terus sama tadi balik lagi ke soal salah pilih treatment, jadi kayak treatment apa yang sudah dilakukan di mana, terus habis itu selama setelah perawatan itu apakah masih tetap pakai krim apa enggak gitu, faktor-faktornya tetap dijaga apa enggak, karena itu akan sangat mempengaruhi sekali dari hasil treatment. Yang pertama udah ya. Kartu pertama sudah selesai. Kita lanjut ke treatment kedua ya. Kartu berikutnya. Jadi yang kedua ya. Jadi sebelum mudik jerawatku antang. Pulang mudik jerawatku pada mateng. Kayak pantun nih, anteng sama pada mateng. Aku curiga karena cuaca di kampung yang lagi panas banget. Apa itu ngaruh dok? Tadi ngomongin cuaca ya. Bener sih, panas banget nih sekarang ya. Tadi sebenarnya balik lagi ya, Dokter Eva sempat spill nih, sempat spill banget. Jadi kayak cuaca itu pengaruh banget. Jadi karena multifaktorial itu dari mulai makanan, stres, cuaca. Jadi jangan sampai kayak oke, cuma satu sisi aja, cuma satu faktor aja yang dipengaruhi, itu enggak. Jadi kayak misalkan kondisi cuaca yang lagi panas banget, ekspos sama sinar matahari, terus habis itu kelembapan di setiap daerah, terus habis itu tadi balik lagi ya dok ya, cuaca panas di setiap kota itu kan bisa beda-beda dan itu pengaruh banget untuk ke jerawat. Jadi kalau misalkan kayak semakin besar ekspos kita ke sinar matahari, itu semakin mempengaruhi munculnya jerawat yang baru. Benar, karena kan kalau kita kena matahari tentu keringetan ya, terus kadang pas lagi lebaran juga kita kan pengennya tampil yang terbaik gitu lah. Nggak tahu tuh kadang make up-nya di touch up lagi, panas di touch up lagi. Nah itu memang bisa berpengaruh, mungkin tidak secara langsung cuacanya, tapi cuaca, keringat, minyak, make up, plus itu yang jadi mempengaruhi ya. Balik lagi ya, jerawat itu nggak cuma satu faktor aja. Jadi kita bisa lihat ke banyak faktor lainnya ya. Oke. Yang kedua udah selesai. Kartu kedua udah selesai. Kita ke kartu ketiga ya.
Pertanyaannya, Dok, bener nggak sih katanya urutan mandi itu ngaruh sama munculnya jerawat punggung? Urutan mandi. Sebenarnya urutan mandi itu maksudnya kayak ini ya, cuci muka dulu, terus habis itu Tapi punggung. kalau mandi, jadi maksudnya gimana? Kayak pakai sabun dulu baru pakai air, atau pakai air dulu baru pakai sabun? Ini agak-agak bingung Agak sih. rancu sih sebenarnya. Oh. Jadi Kalau urutan mandi enggak sama sih muncul sebenarnya. jerawat punggung, sebenarnya sih intinya Enggak ya? punggung kan daerahnya luas Mm-mm. ya, terus habis itu memang dia terkadang lebih tidak diperhatikan karena kan di belakang susah terjangkau tuh, terus habis itu kelenjar keringatnya banyak, kelenjar minyaknya juga banyak gitu. Aktivitas kalau misalnya kita keringetan gitu kadang kan ganti baju depannya aja gitu ya. Nah mungkin si punggungnya itu lebih kurang terperhatikan, terus lebih kurang dibersihkan, makanya jerawat punggungnya jadi muncul-muncul lagi gitu. Karena kalau misalnya urutan mandi rasanya nggak pengaruh sih ya ya. kayak mandi pakai sabun gitu kan, Iya. asal semuanya menyeluruh. Nah, bisa jadi waktu pas pakai sabun karena lokasinya di belakang, di punggung, jadi nggak semua area kena. Jadi kayak mungkin jangkauan tangannya itu kayak cuma di bagian atas, samping kanan kiri, terus bagian tengahnya nggak kena sabun. Akhirnya di situ kayak ya mungkin lemaknya jadinya numpuk. Ya, beruntus-beruntus gitu ya. Keringetan, kayak mungkin ya kalau aktivitas kita yang kayak mungkin kena debu, olahraga, mungkin ya, atau mungkin lagi berkebun pas lagi buka baju atau apa gitu, akhirnya kotoran itu nggak keangkat karena nggak kena sabun. Nah, bisa tuh Jadi deh muncul jerawat punggung. Dan gitu. jerawat punggung ini emang kadang gak jadi masalah bagi sebagian orang, tapi jadi masalah banget buat orang selanjutnya karena ya tadi di belakang. Kadang juga orang nggak notice. Kalau misalnya kita konsul juga kadang ditanyakan, kalian fokus aja di wajah, ternyata tapi dada sama punggungnya juga ada. Muncul gitu. jerawat. Oke. Baik, selanjutnya udah ya yang jerawat punggung kita ya. ke Berikutnya. Berikutnya. Oke, yang berikutnya ya. Dok mau tanya, aku salah satu pencinta dairy. Dairy itu produk susu-susuan ya. Ada nggak sih opsi lain untuk mengurangi kecintaanku dengan produk dairy? Tapi di sisi lain kulitku mudah berjerawat. Oke, gimana nih dokter? Opsi lain tuh saya pernah sih dok, memang ketemu ada beberapa pasien yang kayak mungkin karena kebiasaan kali ya dari kecilnya suka konsumsi susu, jadi tapi dia berjerawat. Terus kan kita tahu salah satu pencetus dari makanan itu adalah susu ya, bisa mencetuskan jerawat yang baru. Akhirnya pasien ini pindah ke jenis susu yang lainnya. Gitu, apa tuh jenis susu lain? Misalkan kayak yang dari nabati ya, kita sebut aja misalkan almond, kacang hijau, kacang kedelai gitu. Terus kayak tidak get better gitu, nggak jadi makin baik gitu. Jadi kayak gimana sih ini gitu ya. Sebenarnya sih intinya kalau susu dikurangi kali ya jumlahnya ya, karena itu akan sangat-sangat pengaruh sekali gitu. Karena susu itu di sini bukan hanya cuma lemaknya yang berpengaruh, tapi proteinnya pun juga pengaruh. Jadi kalau misalkan kayak ada pendapat kayak oke, saya nggak konsumsi susu yang hewani gitu, kayak entah itu susu sapi ataupun susu kambing, tapi udah kita ganti ke susu kedelai, susu almond gitu. Ada beberapa orang yang berpengaruh, tapi ada beberapa orang juga yang tidak berpengaruh, karena intinya di sini adalah nggak cuman fatnya, tapi proteinnya juga pengaruh. Gimana dokter Eva? Dokter Eva mungkin pernah juga dengar informasi soal dairy produk ini, gimana? Bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Oke, jadi kalau misalnya masalah produk susu ya atau dairy, jadi ya balik lagi nih, pertama jerawat multifaktor. Kalau makanan yang emang udah established nih bukti-buktinya ya memang kan yang indeks glikemik atau yang gampang menaikkan kadar gula dalam darah dalam waktu cepat gitu. Misalnya tadi gula, produk susu sama tepung-tepungan. Nah, khusus dari penanya kan tentang produk susu ya atau dairy gitu. Opsi lain untuk mengurangi kecintaan dengan produk dairy ya mungkin apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi mungkin jumlahnya yang dikurangi atau semisalnya diganti alternatif tadi betul dengan alternatif dengan susu yang dari jenis yang lain gitu. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan seperti itu masih muncul juga, mungkin tadi ada faktor alergi juga. Jadi karena jerawat itu kan memang ada salah satu yang lagi diteliti kecenderungan alerginya terhadap sesuatu gitu kan ya. Hipersensitifnya. Jadi mungkin bukan susunya secara khusus dari lemaknya tapi proteinnya ini tadi yang dibalikin gitu. Jadi kalau misalnya di jurnal sih dikatakan coba dulu mungkin stop sama sekali mungkin 7 hari atau ada yang bilang sampai
3 minggu apakah membaik nih jerawatnya gitu. Tapi balik lagi kan itu pilihan masing-masing ya gitu. Jadi ada yang nggak apa-apa deh jerawatan dikit-dikit tapi tetap bahagia gitu, karena kan kebahagiaan batin juga berpengaruh juga. Benar ya banget. Nanti kalau misalkan dibatasin banget kayak nggak bisa konsumsi dari produk, stres juga ya kan, stres nanti itu dia pencetus yang lainnya mencetus jadi juga kayak muncul, karena stres itu salah satu pencetus jerawat. Jadi kita yang balance aja, yang seimbang aja. Jadi nggak ada yang too much ya dok ya. Ya, jadi nggak ada yang emang harus banget. Jadi yang emang harus banget ya itu tadi air putih, sayur buah, istirahat, sama pikiran positif, olahraga itu pasti. Cuman kalau yang namanya makanan lain susah juga ya kalau kita bilang sama sekali jangan minum susu, jangan makan biskuit, kecuali emang jerawatnya udah parah banget. Atau memang ada target nih event yang mau dituju gitu, misalnya sebulan lagi mau nikah gitu ya, mau nggak mau kan kita ada tujuan goals yang lebih gede lagi gitu. Jadi kalau misalnya pengen ngurangin kecintaannya, yaitu balik lagi bisa nggak dikurangin jumlahnya, atau cuman weekend aja, atau diganti jenisnya, atau coba dulu deh dilihat mungkin dengan kulitnya perbaikan, hati lebih cerah ceria, iya nggak perlu produk susu lagi gitu. Intinya adalah sesuatu yang berlebihan tidak baik. Oke, sip. Sip, kita ke kartu berikutnya berarti ya. Baca, panjang. Kulit yang terlalu kering bikin gampang jerawatan. Kulit yang terlalu berminyak juga bikin gampang jerawatan. Itu benar atau salah? Kalau benar, gimana cara ngontrol itu semua agar nggak gampang jerawatan? Gimana ya dok? Berarti ya itu benar. Ya maksudnya intinya terlalu ya? Iya, jadi itu sesuatu yang tadi kan balik lagi ya, berlebihan. Semuanya semuanya tuh kita pengen bikinnya balance. Terus kita juga mau perlu diketahuin kalau misalnya kita mau berobat kulit pun, kita bukan mau bikin kulit yang sempurna. Kita mau bikin kulitnya tuh sehat gitu. Jadi bukan berarti kulit sempurna tuh nggak ada pori-pori, nggak mungkin. Itu nggak ada nggak ada bopeng sama sekali, atau sama sekali nggak muncul jerawat seumur hidup lagi, itu kayaknya terlalu ambisius ya gitu. Jadi tadi balik lagi yang terlalu berminyak atau terlalu kering bisa bikin gampang jerawatan. Ya memang betul ya, too much itu juga bisa. Jadi kita maunya tuh di tengah-tengah, jadi balance. Jadi kulitnya dibikin supaya menjadi normal kembali. Mungkin tadi kenapa dia bisa gampang berminyak gitu, apakah tadi dari faktor genetiknya, ataukah aktivitasnya, ataukah skincare-nya, make up-nya, itu juga bisa kita atur ulang lagi. Kemudian yang tadi terlalu kering. Nah, terlalu kering ini kenapa gitu? Kenapa? Soalnya terlalu kering tuh kulit kita, kalau terlalu kering dia kan jadinya numpuk-numpuk ya. Jadi dia nggak bisa, sel kulit matinya nggak bisa keangkat, dia malah jadi bikin jerawat gitu. Jadi memang yang terlalu itu tidak baik. Jadi yang sedang-sedang saja ya, yang di tengah-tengah aja. Jadi kalau misalnya kering ya evaluasi tadi, apakah minumnya udah cukup, apakah di AC terus pemakaian pelembab, apakah skincare-nya terlalu harsh atau terlalu keras gitu ya. Kadang kan soalnya bikin akhirnya jadi kering banget. Jadi kering banget, malah ngelupas, malah iritasi, malah jerawatnya nggak selesai-selesai gitu. Jadi intinya kalau punya perawatan masalah kulit tapi udah dicoba nih pakai skincare, udah modifikasi gaya hidup, ternyata belum baik-baik juga, ya datanglah ke dokter spesialis kulit. Betul. Jadi untuk dinilai lagi, siapa tahu ada yang miss, ada yang salah, ada yang nggak tepat gitu. Jadi kan tadi kan pertanyaannya kan ini benar atau salah. Berarti betul ya, sesuatu yang terlalu kering bisa bikin jerawatan, sesuatu yang terlalu berminyak juga bisa bikin jerawatan. Cara ngontrolnya itu semua agar gak gampang jerawatan, yaitu kalau terlalu kering, modifikasi ya dok. Kenapa? Evaluasi, kayak maksudnya keringnya kenapa gitu, banyak konsumsi air putih, gunakan pelembab, terus kita lihat kayak kondisi biasa sehari-hari kita tuh kayak gimana. Kalau misalkan pun terlalu berminyak, gimana nanti kayak pencetusnya apa, itu nanti bisa diselesaikan. Gitu. Jadi namanya jerawat, sekali lagi jerawat itu penyakit, meskipun hampir semua orang pasti pernah jerawatan ya, tapi jerawat itu sampai sekarang masih tergolong penyakit. Penyakit itu ada obatnya, mari diobati. Bisa disembuhkan. Baik, seperti itu. Oke, jadi gimana dok? Kayaknya kartunya udah habis nih. Udah habis, jadi kayaknya udah nih ya kita main kartunya gitu. Bedah kulit, ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Oke, ini sekarang berarti kartu yang udah kita bacain, udah semuanya, udah kita diskusikan, udah kita jawab. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran, apa sih yang akan kita obrolin selanjutnya? Ada tips-tips, mungkin edukasi selanjutnya. Jangan lupa ya untuk follow
sosial media kita, ke Instagram kita atau yang lainnya, silahkan. Oke, sama jangan lupa biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Jangan lupa di like, subscribe, sama di share ke semuanya, sama jangan lupa komen gitu. Jadi pengen kita ngobrolin apa lagi supaya nanti di episode Bedah Kulit selanjutnya kita dapat konten yang emang sesuai sama keinginan teman-teman semuanya. Yang lagi booming apa sih, lagi yang pengen banget dibahas atau yang masih bingung gitu. Silakan aja. Bedah Kulit, ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Sampai jumpa di episode Bedah Kulit selanjutnya. Oke, spesial dermatologi, spesial formula, spesial skin hanya di Skin Tree Clinic. Bye. Bye.